Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 16 Suratea serta rekan-rekan guru. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Sudrawati Sehu, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 16 Suratea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, adapun fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Yusuf dan pengajar praktik Bapak Muhlis Amin dan kepala sekolah saya Haji Jupri. Konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Konsep utama budaya positif selanjutnya yaitu yang kelima, motivasi perilaku manusia, yang keenam yaitu posisi kontrol, yang ketujuh yaitu keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun perubahan paradigma baru yang dimaksud adalah merancang pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, atau bakat yang dimilikinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Perubahan paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus, respon, pendekatan, dan teori kontrol. Adapun stimulus atau responnya yaitu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Yang pertama yaitu apa itu disiplin? Disiplin, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan motivasi intrinsik atau nilai-nilai yang diyakini, bukan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi digarisbawahi, tanpa hukuman dan hadiah. Selanjutnya yaitu pendidik. Sebagai pendidik,
tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intristik, bukan entristik. Motivasi dalam diri, bukan dari lingkungan atau dari sekitarnya. Selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya itu keterampilan hidup atau lebih dikenal dengan life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Ada 5 kebutuhan dasarnya manusia. Yang pertama itu manusia membutuhkan pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu dipenuhi dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yang dibutuhkan oleh manusia yaitu kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperlukan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini mencakup tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kita juga membutuhkan yang namanya kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan di sini yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukuman tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi dia lebih terencana dan disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kolaborasi antara guru yang mengajar murid menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru biasanya sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga bisa sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Sebagai contoh, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini contoh untuk sebagai penghukum. Sekarang contoh lagi kalau pembuat merasa bersalah. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu?
Itu kalau pembuat merasa bersalah. Sekarang posisi kontrolnya kalau kita sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana sikap kamu? Kemarin sudah janji kepada bapak dan ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Bu Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Jadi di sini posisi kontrol kita ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, dan ada sebagai teman. Yang keempat yaitu kita sebagai pemantau. Sepertinya kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Dan yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sekarang saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataannya dalam bentuk positif, sedikit sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu hal yang wajar. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya, apa keyakinan kelas kita, kedepannya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Di sini saya akan menampilkan 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu murid yang terlambat datang di sekolah. Isra adalah murid kelas 6. Pada hari Kamis, Bu Hijrah mendapatkan laporan dari guru piket bahwa Isra ini sering datang terlambat sehingga banyak ketinggalan pelajaran. Silakan simak videonya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk murid yang sering terlambat datang.
pagi-pagi kenapa? Jadi karena kamu main HP, main game sampai larut malam, terlambat bangun, makanya terlambat ke sekolah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu manusiawi, tergantung bagaimana kita berusaha memperbaiki ke depannya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya besok-besok kita tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Pakai Isra akan mengurangi main HP, main game, terus akan tidur lebih awal. Seperti itu, bahwa supaya pagi bisa bangun lebih cepat masuk. Menurut Isra, apakah yang bisa dilakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Menurutnya, keyakinan kelas yang mana yang Isra langgar? Oke, sampai di sini ya. Semoga besok-besok Isra bisa mengurangi bermain HP-nya dan bermain game-nya, bisa tidur tepat waktu dan besoknya bisa tepat waktu juga ke sekolah supaya pagi-pagi tidak terburu-buru lagi. Sekarang Isra kembali ke kelas bergabung dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Israwati Sahid, kelas 6, UPT SD Negeri 16 Suratia. Saya sangat senang karena Bu Hijrah mengajak saya berdiskusi. Saya akan berjanji ke depannya tidak terlambat lagi. Itulah tadi contoh kasus pertama penerapan segitiga restitusi pada murid yang terlambat datang. Selanjutnya yaitu pada kasus kedua yaitu penerapan segitiga restitusi untuk murid yang tidak mengerjakan PR. Jihan adalah murid kelas 6. Saat itu Ibu Hijrah masuk ke kelas Jihan, masuk ke kelas. Jihan terlihat kebingungan dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu Ibu Hijrah menghampirinya. Ternyata ia belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dinilai sebentar lagi. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Maaf Bu, saya tidak mengerjakan tugas hari ini. Oh, tidak kerja tugas, tidak kerja PR yang Ibu guru berikan kemarin. Ya Bu, Kenapa nggak kerja, Nak? saya ada kerja dengan Oh, ada kegiatan di kantor desa. Jam berapa pulang dari kantor desa? Pulang dari kantor desa, kenapa nggak kerja PR-nya? Oh, ada kegiatan di kantor desa sampai maghrib. Pas pulang sudah capek, bisa kerja PR. Seperti ini ya. Bukan cuma Jihan yang tidak mengerjakan PR. Ada dari orang juga yang pernah melakukan kesalahan. Tergantung bagaimana kita mengerjakan ini ke depannya. Ke depannya Jihan kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya kalau ada PR Jihan bisa kerjakan kembali waktu ya. Iya, bisa dibagi waktunya mungkin sebelum ke kantor desa kerja atau pas pulang dari kantor desa istirahat sejenak baru dikerjakan. Kalau menurut Jihan tidak mengerjakan PR dari ibu guru itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama atau belum? Kira-kira yang mana yang belumnya, yang mana yang merasa Jihan langgar? Tidak mengerjakan tugas. Tugas itu bagian dari tugas ini dikerjakan. Jihan tidak bertanggung jawab. Jadi ke depannya bagaimana Jihan ke depannya?
kantor desa teriakan di kantor desa itu penting, terus dari gubernur juga penting, jadi sama-sama bisa dikerjakan tergantung bagaimana jihan membagi waktunya ya. Oke, kalau begitu silakan kembali, ini kan masih jam istirahat. Nah sekarang dia bisa kembali bermain dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Mulyana dan saya dari 16 Sumatera. Saya senang kenapa menjadi saya teman saya supaya bisa mengatur waktu. Oke, penanganan kasus yang dihadapi guru dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang budaya positif. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya sesuai kesepakatan kita. Silakan diajukan tangannya dan nanti ditunjuk baru menjawab. Silakan Bapak Ibu. Oke, yang pertama dulu tunggu ya, sabar Ibu, semua dapat giliran. Yang pertama dulu Ibu Mila, silakan Ibu Mila. Iya. Kasih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kita membahas tentang, Ibu tadi membahas tentang budaya positif. Nah, di sini saya mau mengajukan pertanyaan sedikit. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensinya? Konsekuensi. Nah, itu Bu. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaannya Ibu Mila yaitu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu lebih bersifat ke spontan atau langsung. Begitu anak melakukan kesalahan, kita langsung hukum. Tidak ada pembicaraan antara siswa dengan guru dulu, semacam kesepakatan. Dan hukuman itu sifatnya lebih bisa ke bentuk psikis maupun ke fisik. Kalau konsekuensi itu terjadi kesepakatan sebelumnya, tetapi mau hukuman maupun konsekuensi itu sudah tidak dibolehkan. Ya, tapi kayak gitu boleh. Ya, itu ini. Ya, yang pertama, hukuman tidak terencana atau dilakukan secara tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid tidak dilibatkan. Yang ketiga yaitu kalau hukuman dia bersifat satu arah kepada murid saja. Dan yang terakhir yaitu hukumannya berupa fisik atau psikis. Kalau konsekuensi dia terencana dan disepakati. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir yaitu sikapnya guru di sini dia sebagai memonitor. Kurang lebih seperti itu Bu Mila. Bagaimana? Kepada Bapak Ibu guru lain yang ingin menambahkan silakan. Atau bagaimana dengan Ibu Mila? Tentang penjelasannya masih ada yang ingin disampaikan? Terima kasih ya. Itulah tadi pertanyaan dari Ibu Mila. Ibu Mila bertanya tentang perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Pertanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Oke. Oke. Siapa duluan ini? Sudah perempuan, jadi yang bapak-bapak dulu ya, silakan. Bapak ini sih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin saya tanyakan, sempat saya catat di sini bahwa terkait dengan pembahasan yang dibahas oleh Ibu Hijrah tadi tentang budaya positif, itu bagaimana menangani misalnya ada anak-anak yang bermasalah, terus kita tidak sampai tega memberikan hukuman. Jadi kalau misalnya anak itu ditahu bahwa dia bersalah tapi tidak diberikan hukuman, bagaimana untuk menangani seperti ini? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaannya yaitu bagaimana menangani siswa yang bermasalah tanpa menghukum. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Sesuai penjelasan yang tadi, sekarang itu jika kita menemukan siswa yang bermasalah, bukan lagi saatnya kita menghukum atau memberikan konsekuensi, tetapi kita bisa menyelesaikannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang dilakukannya itu menerapkan segitiga restitusi terhadap anak. Nah, adapun tahapan dari segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Kita bertanya kepada peserta didik, kita menjelaskan kepada peserta didik, bukan berarti kita membenarkan apa yang peserta didik lakukan, tetapi kita menjelaskan kepada peserta didik bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bukan cuma dia yang pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu berbuat salah itu adalah hal yang wajar, tetapi harus dengan pertanggungjawaban ya. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah dengan cara kita berikan pertanyaan seperti ini ya. Kamu pasti, maksudnya setiap anak melakukan kesalahan, tetapi di balik itu ada alasannya kenapa anak melakukan itu. Kita tidak bisa langsung menyalahkan anak tersebut tanpa kita mencari tahu apa masalahnya dan apa penyebabnya sehingga anak itu bisa melakukan kesalahan. Dan tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini menanyakan keyakinan kita lebih ke guru dan murid berkolaborasi untuk menemukan secara mandiri untuk menemukan solusi dari kesalahan yang telah dibuat oleh murid. Kurang lebih seperti itu ya. Dan menanyakan kembali keyakinan apa yang anak tersebut langgar. Itulah jawaban yang bisa, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dengan Pak Haji? Terima kasih atas penjelasannya sangat jelas. Saya sangat berterima kasih karena selama ini biasanya kita langsung menyalahkan anak. Ya. Jadi ini suatu persepsi yang mungkin agak keliru dan kita sekarang bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi di kegiatan sehari-hari kita. Ya seperti itu.
Saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan besok nanti kalau Bapak teman-teman Ibu guru mungkin ada di lapangan, ada di sekitar anak-anak, seperti itu nanti kita bisa laksanakan. Insya Allah sekolah SD 16 Turatia ini insya Allah menjadi lebih bagus dan orang di luar memandang bahwa sekolah ini patut menjadi contoh. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Itulah harapan kita bersama ya. Jadi pemahaman ini saya menyebarkan pemahaman ini saya lakukan bukan cuma untuk disebarkan, tetapi selanjutnya semoga kita semua di lingkungan sekolah ini bisa menerapkannya dalam pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasanya Pak. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya saya persilahkan. Oke, ada Ibu Fatma. Kepada Ibu Fatma ya saya persilahkan. Iya, tinggal beli pas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati serta rekan-rekan guru, materi masalah budaya positif yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana cara mengontrol emosi kepada murid jika ada masalah misalnya bertengkar bersama teman-temannya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan oleh seorang guru? Ya. Terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru jika menemukan atau menghadapi siswa yang sering terlambat? Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kayaknya ini langsung ke contoh kasusnya ya. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi murid yang jika ada murid yang apa tadi Bu? Bagaimana cara mengontrol? Sebagai guru, bagaimana cara kita mengontrol emosi jika menghadapi murid yang bermasalah? Oke. Ya, bertengkar atau apa dan sebagainya dengan temannya. Ibu punya 2 pertanyaan ya, saya jawab satu-satu. Yang pertama, bagaimana cara guru mengontrol jika ada emosi jika ada siswa yang bermasalah. Kembali lagi seperti ini Bu, sebagai guru tentunya kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau pendidikan itu, pembelajaran itu menghamba kepada anak dan kita itu mengajar dengan sistem among. Jadi kita sebagai guru mengajar atau menghadapi peserta didik dengan penuh rasa sabar, dengan penuh rasa sayang. Tidak ada lagi yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya konsekuensi. Kembali lagi kita terapkan yang namanya segitiga restitusi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Itu untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana? Atau mau saya lanjut dulu ke pertanyaan kedua baru ditanggapi? Lanjut. Selamat datang untuk Ibu Haji yang baru bergabung ya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bisa diulang Bu? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru jika menemukan atau menghadapi siswa yang sering terlambat? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Langkah-langkah apa yang kita lakukan jika kita menemukan siswa yang sering datang terlambat? Kembali lagi kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Karena menghadapi siswa yang terlambat atau bermasalah bukan lagi diberikan hukuman, bukan lagi diberikan konsekuensi, tetapi kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi yang memiliki 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kurang lebih seperti itu Bu. Bagaimana dengan Ibu? Apa ada yang
masih ingin ditambahkan atau masih merasa kurang, atau Bapak Ibu guru lain yang ingin menambahkan, silahkan. Bu Fatma bagaimana? Saya lagi Bu. Oh iya, tunggu Pak ya. Bagaimana dengan Ibu Fatma? Terima kasih atas jawaban pertanyaan saya tadi. Terima kasih kepada Ibu Hijrah. Sudah puas. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru yang masih ingin bertanya, saya masih memberikan waktu. Oke, kepada Pak Haji disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dengan memperhatikan kegiatan kita pada pagi hari ini terkait dengan apa itu tadi? Budaya positif. Ya, budaya positif. Maka kami dari pihak guru, salah seorang guru di SD 16 Kulatian akan menyampaikan sebuah pertanyaan yang langsung sebagai kasus ini. Dengan pertanyaan, bagaimana memberikan apresiasi kepada anak jika bukan pakai hadiah? Itu. Oke Pak Haji, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana memberikan apresiasi kepada anak jika kita sekarang tidak bisa memberikannya lagi hadiah? Seperti kita ketahui bersama pada pembahasan budaya positif ini, untuk mendisiplinkan anak, kita tidak lagi menggunakan hukuman, kita tidak lagi menggunakan konsekuensi, dan kita tidak lagi menggunakan hadiah. Karena kita berharap anak-anak berubah, kedisiplinannya itu berubah dari dalam dirinya secara intrinsik, bukan dari lingkungan, karena adanya rasa takut dihukum, karena adanya rasa ingin mendapatkan hadiah, pengakuan atau reward. Yang diberikan itu sekarang Pak lebih berupa penguatan. Jadi tidak harus berupa hadiah, bisa berupa penguatan, kalimat pujian, jempol, tepuk wow, atau sesuatu yang berupa penguatan yang bisa sebagai bentuk penghargaan kepada peserta didik, tetapi tidak lagi memberikan hadiah, karena ditakutkan kalau kita memberikan hadiah kepada peserta didik, anak-anak ini berlaku baik atau anak-anak ini menerapkan kedisiplinannya hanya karena menginginkan hadiah. Kita berharap anak-anak memiliki disiplin positif karena faktor dari dalam dirinya, faktor kesadaran, bukan lagi iming-iming karena hadiah, atau anak-anak ingin belajar berprestasi atas keinginannya, bukan karena iming-iming atau bukan karena ada janji dari gurunya kalau dia akan mendapatkan hadiah. Jadi intinya Pak, memberikan apresiasi berupa kalimat penguatan atau kata-kata penguatan. Seperti itu Pak Haji, bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Saya mau tambah lagi. Ya, silahkan. Ibu yang saya hormati, terkait dari penjelasan tadi, saya selaku saya dari pihak penanya berterima kasih banyak atas penjelasannya Ibu Guru. Hanya saja yang saya mau tanyakan sedikit lagi Bu, kalau bisa Silakan. Seperti apa itu yang disampaikan oleh Bapak Guru yang termasuk kalimat-kalimat pujian Bu? Bisa barangkali disampaikan. Contohnya kalimat pujian. Oke ya. Jadi kita tidak memberikan hadiah, tetapi kita memberikan kalimat pujian atau kalimat penguatan. Misalnya anak kita dipanggil ke depan dia berani, kita bisa langsung memberikannya, kita bisa langsung memujinya, wah kamu hebat nak, kamu memiliki percaya diri yang tinggi. Bisa memberikan jempol atau tepuk tangan seperti itu.
Seperti itu Pak, kalimat penguatannya, kalimat pujiannya. Dan ada banyak lagi kalimat pujian yang lain, bisa kamu hebat, kamu cerdas, atau apa dan seperti itu. Berupa pujian, kalimat yang bisa lebih kita menghargai apa yang telah peserta didik itu atau murid itu lakukan. Kurang lebih seperti itu Pak, bagaimana? Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Oke. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih saya memberikan waktu. Oh, ada Pak Reski, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin kalau dalam bidang olahraga ya, kan biasanya kan ada kalau biasanya siswa ataupun murid yang melakukan prestasi pasti ada pujian ataupun reward lah. Tapi ketika siswa melakukan suatu kenakalan, namanya juga kalau olahraga kan biasa dikasih hukuman fisik, baik itu lari, push up, apalagi tuh, seumpamanya berdiri di depan Teman-temannya. Bukan. Di depan sambil angkat kaki, angkat tangan. Bukan di bendera lah. Nah, kan itu kan dalam bentuk patriotisme. Nah, bagaimana kalau itu bagaimana kalau penerapannya itu apakah bermasalah atau tidak? Ya. Oke, pertanyaan yang luar biasa dari Pak Reski. Pertanyaannya, dia sebagai guru olahraga, jadi ini studi kasus ya. Dia sebagai guru olahraga, kalau ada siswa yang nakal atau melakukan kesalahan, itu dihukum dengan fisik ya. Bisa dengan berdiri di depan, bisa dengan hormat kepada bendera. Pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini Pak. Bagaimanapun bentuknya, sekarang hukuman sudah tidak diperbolehkan. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Tidak henti-hentinya saya mengajak Bapak Ibu guru ke depannya jika menemukan masalah atau kenakalan pada murid, marilah kita menerapkan segitiga restitusi, bukan lagi dengan memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Kalaupun kita pernah melakukannya dulu, setelah mengikuti pemahaman ini, pemikiran kita sudah berubah atau bergeser untuk lebih segala sesuatunya tidak lagi dipandang dengan hukuman, tetapi kita menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana Pak? Ya. Oke, kepada Bapak Ibu guru, jika masih ada yang ingin bertanya silahkan. Oke, selanjutnya Bu Fatma lagi ya, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Masih ada waktu ya untuk bertanya. Ya, silahkan Bu. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Saya kira Sekitar saja. 10 lah, 10 menit. Pak, pertanyaan yang luar biasa ya. Apa yang harus dilakukan seorang guru untuk menerapkan budaya positif? Ya, sebagai seorang guru, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita melakukan pembiasaan. Misalnya untuk budaya positifnya itu untuk di kelas kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh murid dan guru sebagai bentuk keyakinan kelas. Murid dan guru mau seperti apa keyakinan yang disepakati di dalam kelasnya. Dengan membuat keyakinan kelas ini, poin-poinnya begini yang telah disepakati oleh murid dan guru, ini dapat meningkatkan budaya positif yang ada dalam jangkauan sekolah. Bisa dengan misalnya kalau untuk disiplin waktu, bisa dengan murid dan guru datang tepat waktu, guru menunggu atau menjemput murid di depan gerbang, kemudian menerapkan 5S atau sekarang sudah 6S. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Bagaimana? 5S ya. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kalau ini yang 5 atau ditambah lagi salim, kalau ini yang 5 kita terapkan
sudah bagus sekali budaya positifnya. Bagaimana Ibu? Oke. Selanjutnya dari Bapak Ibu Guru, jika masih ada yang ingin bertanya, saya masih sangat memberikan waktu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin ini saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini, sebagai kepala sekolah Bu. Ada pun mungkin yang bisa kita budayakan di sekolah ini, marilah kita mungkin berbuat sedikit demi sedikit apa yang menjadi kebiasaan kita di sekolah ini, supaya nampak kelihatan bahwa sekolah ini tergambar di luar bahwa sekolah ini punya budaya yang luar biasa. Misalnya saya sebagai kepala sekolah tentunya banyak berpikir bagaimana bisa menangani tentang mungkin manajemen sekolah, atau bagaimana untuk tentang di ruang, misalnya dalam satu ruang kantor bisa menjadi nyaman seperti itu. Jadi budaya ini mungkin bisa kita berbuat, kalau misalnya tidak bisa kita laksanakan dengan spontan sekaligus bisa jadi, marilah kita mungkin bisa berbuat dengan sedikit demi sedikit lah, supaya ada sedikit perubahan yang bisa kita rasakan bersama. Misalnya tentang kebersihan lingkungan kita di lapangan sekolah kita ini, di halaman sekolah, tentu anak-anak bisa diarahkan dengan bagaimana, tentu Bapak Ibu Guru yang memberikan bagaimana nasihat penyampaian ke anak kita masing-masing di kelas. Saya kira seperti itu. Jadi ini sebagai tambahan kami dari pihak kepala sekolah bahwa mungkin bisa dibudayakan setiap kelas diarahkan bagaimana supaya kelihatan indah, termasuk bunga. Kalau bisa kita bisa pengertian kepada anak-anak bahwa bunga itu butuh bantuan, butuh makanan yang bagaimana mungkin bisa disiram setiap hari, atau bisa diberikan pupuk yang bisa menjamin bahwa bisa tumbuh dengan subur. Saya kira itu tidak terlepas dengan pelajaran kita di pembelajaran IPAS. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kurang. Silakan Bu, kita lanjutkan. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah atas itu ya masukannya untuk kita semua ya. Ini lebih bukan lagi bersifat pertanyaan, tetapi harapannya Bapak Kepala Sekolah untuk kita semua. Inti dari harapan itu adalah kesadaran. Jadi marilah kita menanamkan kesadaran dari diri kita untuk berubah, untuk bergerak seperti itu ya. Karena kita sebagai guru di sekolah itu contoh atau teladan terhadap murid kita. Jadi kalau kita mau murid kita menyayangi tanaman, terlebih dahulu kita sebagai guru memberikan contoh teladan bagaimana caranya menyayangi tanaman itu, dirawat, disiram. Untuk pembiasaan lainnya kembali lagi untuk menerapkan atau meningkatkan budaya positif di sekolah, ya kita menerapkan yang namanya pembiasaan dari guru bersama murid. Kembali lagi, guru adalah teladan. Jadi mari kita memberikan contoh terhadap murid kita. Kalau kita mau murid kita seperti harapannya kepala sekolah, murid kita mau disiplin waktu, kita mulai dari guru. Jadi inti dari semua itu adalah kesadaran. Bagaimana? Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas waktunya, atas kesempatannya, dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan luar biasanya serta tanggapan-tanggapannya. Besar harapan saya penyebaran pemahaman ini bukan hanya sampai ke tahap penyebaran, tetapi ke depannya mari
marilah kita sama-sama menerapkan apa yang telah kita peroleh hari ini untuk diterapkan di kelas dan di sekolah ini. Jadi bukan hanya sebatas didengar. Kita berusaha untuk beraksi. Kita berusaha untuk menerapkannya terkait dengan budaya positif. Jadi jika ada anak yang bermasalah, bukan langsung disalahkan, bukan langsung dihukum, bukan langsung diberikan konsekuensi, tetapi kita mencari tahu dulu apa sumber permasalahannya. Kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Guru di sini memiliki 5 posisi kontrol, tetapi yang terbaik adalah marilah kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer terhadap murid. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu guru. Kurang lebih seperti itu ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hijrawati Sehu akan menjelaskan tentang penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi pada murid yang melanggar peraturan sekolah. Kasus pertama yaitu keterlambatan datang ke sekolah, dan kasus kedua yaitu tidak mengerjakan PR. Kasus pertama, terlambat datang ke sekolah. Israt adalah murid kelas 6. Pada hari Kamis, Hijrah mendapatkan laporan dari guru Bijen bahwa Israt sering datang terlambat sehingga banyak ketinggalan pelajaran. Bagaimana nak? Masih mau terlambat atau Isra berusaha untuk lebih cepat datang ke sekolah? Berusaha untuk lebih cepat datang ke sekolah. Oke, sampai di sini ya. Semoga besok-besok Isra bisa mengurangi bermain HP-nya dan bermain game-nya. Bisa tidur tepat waktu dan besoknya bisa tepat waktu juga ke sekolah supaya pagi-pagi tidak terburu-buru lagi.
Sekarang Isra kembali ke kelas bergabung dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Israwati Sahid, kelas 6, UPT SD Negeri 16 Turatia. Saya sangat senang karena Bu Hijrah mengajak saya berdiskusi. Saya akan berjanji ke depannya tidak terlambat lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Diri, Nak. Ada apa, Nak? Maaf Bu, saya tidak mengerjakan tugas dari Ibu. Oh, tidak kerja tugas, tidak kerja PR yang Ibu Guru berikan kemarin. Iya Bu, Kenapa ndak kerja, Nak? saya ada tugas di kantor desa Bu. Oh, ada kegiatan di kantor desa. Iya Bu, Jam berapa di pulang, Nak, dari kantor desa? maghrib Bu. Pulang dari kantor desa, kenapa ndak kerja PR-nya? Capek Bu. Oh, ada kegiatan di kantor desa sampai maghrib. Pas pulang sudah capek, jadi tidak bisa kerja PR. Iya Bu. Seperti ini, Nak. Bukan cuma Jihan yang tidak mengerjakan PR. Ada banyak orang juga yang pernah melakukan kesalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya ke depannya. Ke depannya Jihan kira-kira apa yang bisa Jihan lakukan supaya kalau ada PR Jihan bisa kerjakan? Membagi waktu Bu. Membagi waktu ya. Iya, bisa dibagi waktunya, mungkin sebelum ke kantor desa dikerja atau pas pulang dari kantor desa istirahat sejenak baru dikerjakan. Kalau menurut Jihan tidak mengerjakan PR dari Ibu Guru itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama atau belum? Belum Bu. Kira-kira yang mana yang belumnya, yang mana yang merasa Jihan langgar? Tidak mengerjakan tugas Bu. Tidak mengerjakan tugas. Tugas itu bagian dari tanggung jawab Jihan untuk dikerjakan, berarti Jihan tidak bertanggung jawab, seperti itu, Nak. Iya Bu. Jadi kedepannya bagaimana Jihan kedepannya? Membagi waktu supaya tidak terlambat. Lebih bertanggung jawab lagi Bu. Semoga kedepannya Jihan sudah bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu ya. Sudah bisa membagi waktunya seperti itu. Kantor desa, kegiatan di kantor desanya penting, tugas dari gurunya juga penting, jadi sama-sama bisa dikerjakan. Tergantung bagaimana Jihan membagi waktunya, Nak ya. Iya Bu. Oke. Kalau begitu silakan Jihan kembali. Ini kan masih jam istirahat. Sekarang Jihan bisa kembali bermain dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nur Maulia dari UPT SD Negeri 16 Turatia, kelas 6. Terima kasih guru saya pada di rumah karena tidak melakukan PR. Saya hanya dinasihat diberikan nasihat supaya kedepannya lebih bisa mengatur waktu. Penanganan kasus yang dihadapi guru dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.